Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara aktivis seluruh Indonesia yang kami hormati, siang hari ini kami bersama para tokoh lapangan ya, tokoh yang peduli terhadap keadaan Indonesia, yang orang mengatakan Indonesia gelap dan lain sebagainya. Ya. Kali ini kita berada di rumah salah satu aktivis ARM, ya, di rumah Bunda atau Bunda Wita ya. Kita lihat samping kami ada koordinator atau pimpinan dari Presidium ARM. ARM. Dari ARM dan ada tokoh yang tidak asing lagi ya, Bang Eka ya, dari dari pejabat. Saya sendiri mewakili teman-teman dari YouTuber Perjuangan. Ya. Dari KISDI ya. Kita tentu akan memberikan sedikit update atau apa yang sebaiknya dikerjakan untuk penyelamatan atau kebaikan negeri ini. Walaupun nampaknya alhamdulillah sudah mulai agak tenang, tetapi keadaan masyarakat tentu masih ke dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, terutama keadaan ekonomi kita dan mengoreksinya para tokoh yang peduli terhadap negeri ini. Adalah masalah Pak Amin, ada masalah Gibran, ada masalah JK. Nah, yang penting kita tidak boleh terpecah belah. Ada upaya kelompok atau orang yang ingin memecah belah yang sudah dilaporkan ya, betul. Yaitu tentu menyangkut Ade Armando, menyangkut Abu Janda, menyangkut Grace Natali dan sebagainya. Ini yang kita harus terjaga. Oleh karenanya para tokoh baik yang tergabung di dalam GMKR, Poros Jakarta Bandung, masalah posisi 100, ARM dan sebagainya, kita selalu berbincang sebagaimana kita besok akan melakukan rapat ya, koordinasi. Kita paling tidak hari ini ada 3 tokoh yang kita akan melakukan satu koordinasi dulu ya. Mungkin saya kepengen sedikit bocoran atau pandang dari Bang Eka ya. Mungkin kita semua sudah kangen, sudah beberapa hari ini tidak nongol ya. Betul. Kok sekarang nongol ternyata sudah masuk di dalam jajaran kabinet. Aminin kan? Karena selalu bersama dengan para tokoh di TNI ya, kayaknya sudah pakai seragam. Udah seragam. Oh, iya. Iya. Silakan Bang Eka, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol apa, Om Lim nih yang enak? Kemarin kan Apu Ormas harus menanggapi, jangan sampai lah orang-orang meneruskan mau melakukan Pak Amin. Pak Amin adalah orang sesepuh kita yang terhadap negeri ini. Iya. Jadi saat ini dinamikanya sangat-sangat tinggi, sangat-sangat bisa berpotensi terjadinya konflik horizontal dengan berbagai macam statement-statement yang keluar ya, yang sedang ramai saat ini ya permasalahan Pak Yusuf Kalla ya, Pak Yusuf Kalla yang saat itu dikomentari oleh Abu Janda, Ade Armando, Grace Natali dan juga dengan Ronald Sinaga atau Bro Ron. Ya, maka ketika ada potongan-potongan videonya Pak JK dikomentari dengan sedemikian rupa, berharap bisa mengambil satu kesempatan dalam kesempitan yang pada akhirnya bumerang buat mereka sendiri. Ya, mereka bertiga ya dilaporkan oleh 40 ormas Islam. Nah, di situ juga ada pejabat dan ARM ya, yang melaporkan Abu Janda, Ade Armando dan juga Grace Natali. Dan kejadian yang memang sangat miris ketika seorang Roland Sinaga ini dipukul. Ya, itu kan juga akses daripada
ucapan statement dia di media sosial. Nah, ini yang kita khawatirkan, ya, mereka melakukan hal tersebut, ya, pemotongan video yang akhirnya dibarengi dengan narasi provokasi, narasi yang ingin membangun satu ujaran kebencian, ya, yang akhirnya ditangkap atau ditanggapi oleh Gamki, ya, membuat laporan dan akhirnya berbalik, ya, jadi saling melapor. Ya, ini yang terjadi, yang kita khawatirkan, terjadi konflik horizontal. Ya, ini menjadi satu catatan buat kita, seorang Yusuf Kalla yang bagaimana peristiwa Ambon Poso, beliau bisa mendeklarasikan Malino 1 dan 2, bagaimana perdamaian Aceh dengan perjanjian Helsinki-nya, itu kan motornya adalah pemerakarsanya adalah Pak Yusuf Kalla. Dan nggak mungkin juga Pak Yusuf Kalla ini mengeluarkan statement untuk memecah belah anak bangsa. Nah, ini kita lihat yang mau coba-coba untuk sekali lagi mengambil kesempatan dalam kesempitan 3 orang ini. Ya, kita tahulah karakter Ade Armando ini seperti apa. Ya, bagaimana dia ditelanjangi oleh mahasiswa ketika di depan gedung MPR DPR, dipukuli sedemikian rupa. Itu karena akses dulu, ya, ada pemilu kan gitu, ada akses cebong, kampret, gitu, kadrun dan lain sebagainya. Itu akses daripada pemilu, apalagi ini menyangkut SARA. Itu Om Lem, yang kita khawatirkan kalau sudah berbicara SARA, ya pasti sama-sama memegang teguh mereka punya prinsip. Gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Ya, Ade Armando saya rasa dia selalu akan membantah dan melakukan pembelaan-pembelaan terhadap dirinya, mungkin karena merasa aman. 2017 dia pernah mendapat SP3 dan SP3-nya kita pra-peradilkan di Pengadilan Jakarta Selatan. Kebetulan saya dengan Ustadz Nopel Bak Mukmin yang menjadi pelapornya untuk Prapit, dan kita menang, dikabulkan Prapit kita. Ya, SP3 dari Polda saat itu kan gugur. Tapi Ade Armando tidak pernah ditangkap oleh polisi. Nah, dari 2017 tuh. Ya, artinya dia merasa kebal, dia bisa ngomong apa saja dan lain sebagainya. Kita lihat di media-media sosial. Begitu juga dengan Abu Janda. Abu Janda ini yang menurut kita emang udah kurang ajar gitu. Ya, bahasanya selalu memprovokasi, dan kita lihat di media sosial. Ya, baik di televisi kita lihat bahasanya sangat memprovokasi, bahasanya sangat songong, bahasanya sangat luar biasa, arogannya gitu, kesombongannya. Itu yang bikin kita, dan apalagi ketika terjadinya perang Iran-Irak ini, perang Iran dengan Amerika Israel ini, dia jelas berada di kubu mana gitu loh. Dan dia dengan bangganya dia foto dengan tentara-tentara Israel kan gitu. Padahal jelas sekali Indonesia ini berazaskan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama yang mengatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, itulah artinya Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, sementara Ade Armando ini malah dia pro kepada penjajah, dan dia nggak pantas berarti tinggal di Indonesia. Dia harus diusir dari Indonesia. Gitu. Dia harus diusir dari Indonesia karena dia pro penjajah, pro Zionis yang sampai detik ini masih menjajah Palestina, masih membombardir Lebanon, masih membombardir daripada rakyat Gaza, ya, genosida dan lain sebagainya. Nah, ini dia pro dengan Monik tuh satu temannya lagi. Ya, saya rasa orang-orang seperti ini nggak pantas hidup di negara kita, negara Indonesia. Maka saya minta kepada pemerintah Indonesia, ya, deportasi atau usir saja dari negara kita. Dan sudah seringkali Abu Janda ini statementnya menyakiti hati umat Islam yang ngakunya sebagai umat Islam, tapi begitu memusuhi. Bahkan dalam pidatonya kemarin di Amerika dicaci maki umat Islam di Indonesia.
Nah, ini kan luar biasa. Begitu juga dan Grace Natali. Grace Natali ini kena batunya lah saat ini. Dan kita lihat PSI lepas tangan dengan keadaan Grace Natali dan Ade Armando, ya silakan saja intern mereka. Ya mau seperti apa ya silakan saja. Ini yang perlu kita tanggapi. Yang kedua, permasalahan ya yang sedang ramai masalah statementnya Pak Amin Rais tentang Let Call Teddy gitu. Ya saya rasa Pak Amin adalah tokoh bangsa. Ya, ketika dia berbicara, dia hanya mengingatkan dalam rangka watawasau bil haq, saling mengingatkan dalam kebaikan, kan begitu. Ya kalau memang nggak merasa ya nggak perlu marah, Iya, betul. kan gitu. Kalau emang dia merasa marah, ya malah yang marah kayak pendukungnya, kan lucu gitu. Iya, betul. Ini yang disinggung Teddy larinya ke Prabowo, kan gitu. Padahal Teddy yang disinggung ya untuk bisa dan Pak Amin Rais bahasanya bukan bahasa preman, beda dengan yang ngomong dengan yang ngomong mengatakan Pak Amin preman, beda. Ya beliau tokoh bangsa, ya intelektual, ya akademisi, profesor dan luar biasa, mantan ketua umum Muhammadiyah. Jadi saya rasa hal-hal ini ya kita ambil hikmahnya. Ya kalau emang misalnya Let Call Teddy itu ya kemayu, ya janganlah gitu. Ya kembali ke jalan yang benar, kan begitu. Itu anggap saja itu sebagai nasihat orang tua gitu. Iya, kalau emang nggak bisa ya jangan sampai nanti ya kaum Lut ya disebut dengan kaum Lut, kan nggak? Iya, kena azabnya kita juga kaum Sodom jadinya. Ya kalau udah ada kemaksiatan merajalela, kelihatan ke depan begitu kita diemin, kan lucu juga. Ya setidaknya MUI ya ngomong juga dikit gitu. Jangan sampai hal-hal yang begini tuh jadi melampaui batas. Ya, jangan sampailah, artinya omongan-omongan Pak Amin ini anggaplah sebagai jamu pahit tapi menyehatkan. Gitu. Pak Amin bukan musuh Prabowo. Bukan, dia nggak benci sama Prabowo kok, nggak. Pak Amin ini menjaga bagaimana pemerintahan ini berjalan dengan baik. Pemerintahan ini bisa mensejahterakan rakyatnya, ya pemerintahan ini benar-benar bisa menjalankan fungsinya sebagai pelayan ummah, yang jadi khadimul ummah, kan begitu, menjadi pelayan masyarakat, pelayan rakyat, jangan mau dilayani dulu, kan gitu. Nah kalau ada hal-hal yang menyimpang dan lain sebagainya, wajar kalau ada yang mengingatkan, ya itu artinya beliau sayang. Ya sayang sama Prabowo, sayang sama Teddy, bahasa kasarnya begitu. Malah jangan disimpulkan, dibalikin seolah-olah Pak Amin ini ingin menyerang. Enggak, Pak Amin saya rasa enggak menyerang, dia mengingatkan. Kan ya. Itu juga kan karena ada itu dimulai juga kan karena ada sebab dan musabab, kan? Iya, ada kausal prima lah, ada sebab akibat. Betul. Kalau nggak ada sebab, nggak ada akibat. Ya, kalau nggak ada asap, nggak ada api. Artinya ada omongan begitu pasti, dan saya hakul yakin orang sekali Pak Amin dia tidak akan ngomong sembarangan tanpa ada fakta. Dia mungkin didengar dari ini dan lain sebagainya, dia nggak mungkin omongan medsos yang seliberan itu dijadiin patokan sama Pak Amin, nggak mungkin. Pasti sudah ada A1 yang bicara ataupun memang orang yang pernah dan lain sebagainya. Artinya sekali Pak Amin nggak mungkin gosip murahan dijadikan patokan untuk dia berbicara, nggak mungkin. Ya pasti sudah melihatnya dan lain sebagainya. Ada orang yang mungkin tahu, yang lebih paham dan lain sebagainya. Itulah mungkin sudah puncaknya yang harus disampaikan. Ya disampaikan. Sekali lagi omongan keras, omongan yang memang kelihatannya pahit, yang anggaplah sebagai jamu untuk menyehatkan semuanya. Itu Om Lim. Ya, terima kasih. Boleh tanya nggak? Ini. Tadi kan Bang Eka bilang kan, kalau sepertinya nih Grace Natali, Ade Armando ya, dan Permadi Arya lah gitu. Mereka itu sepertinya mereka songong karena mereka punya mereka seperti ada di atas angin karena mereka sekarang ini ada kekuasaan. Nah sekarang yang aku mau tanya adalah siapa sih mereka ini? Karena kan mulai dari 2019 ya mereka memang ya songong ya, apalagi Ade Armando, kenapa dia ada di DPR kan ada sebabnya juga kan. Nah sekarang pertanyaannya tuh
apakah orang yang di balik mereka itu masih sama seperti yang sekarang? Ya nggak beda jauh. Iya. Ya kalau Ade Armando dan Grace Natali jelas background partainya. Iya. Ya kalau Permadi Arya kan selalu mengatasnamakan Banser. Oh iya, iya. Dia selalu mengatasnamakan NU kan gitu, pakai seragam selalu begitu. Kelakuannya kan dajjal. Benar, betul. Kelakuannya tidak mencerminkan dia seorang Nahdiyin, ya. Tidak mencerminkan sebagai muridnya Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kan gitu. Tapi kelakuannya ini jauh, bahkan dengan Israel sendiri dia bangga kan gitu. Artinya di belakang ini ya sudah jelas siapa mereka. Orangnya itu juga. Sampai berani sekali lagi Ade Armando 2017 sudah jadi tersangka. Ya, SP3-nya sudah dibatalkan oleh PN Selatan, nggak ditangkap. Masih nggak ditangkap. Nah, itu khawatir ada sesuatu di situ yang memang tidak bisa dilepaskan. Ya, jadi ya pastilah ada kekuatan-kekuatan yang sampai saat ini ya dia masih dilindungi. Tapi ingat, sekuat apapun ya apes tidak ada harinya. Suatu saat dia akan menerima itu karena tidak akan pernah langgeng satu kezoliman selama masih banyak kita yang berani menegakkan kebenaran. Gitu. Ya, baik. Menarik sekali apa yang disampaikan Mas Eka ya. Beberapa hal yang namanya kita bincang-bincang ya. Ini yang perlu diantisipasi karena jangan sampai membelokkan persoalan kepentingan bangsa ini. Betul. Sehingga Mas Eka perlu menyampaikan di dalam keadaan hiruk pikuk negeri seperti ini kemudian timbul orang yang memecah belah. Iya, betul. Ade Armando itu sempat disebut oleh salah satu senior kita Salim Said mengatakan bahwa membongkar sejarah keluarga Ade Armando ini memang keluarga PKI. Jadi jangan sampai terjadi kita ini kemudian dipecah belah dengan kemudian kita menghantam JK, padahal Pak JK itu sudah dikenal sebagai seorang tokoh gitu ya. Nah, saya kira tadi menarik apa yang disampaikan Mbak Eka. Tapi nanti kita perluas lagi. Satu hal yang penting tapi mungkin Mbak Menu mungkin banyak mengikuti bagaimana. Saya kira sudah berapa kali melancarkan silaturahmi ke wakil presiden. Nah, itu yang jelas kan fokus mereka dikhawatirkan akan berpesta pora dalam menunggangi kebencanaan Indonesia ini oleh seorang bapaknya 2 kali berturut-turut berkuasa dan dia khawatir akan menumpang lagi kepada anaknya yang wakil presiden yang diharapkan menjadi presiden. Betul. Nah, bagaimana penilaian kita atau harapan kita tentang sikap terhadap Gibran yang dituntut hebat oleh Subhan Palal bahwa dia ini asli tidak mempunyai ijazah. Iya betul memang. Iya. Apa yang mungkin Mbak Menu saya harapkan coba ya. Kita supaya menghentikan dia ini seperti apa? Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pesan untuk jadi sebelum kita masuk ke Gibran ya Om. Satu pesan untuk semua masyarakat Indonesia adalah kita harus pintar. Jangan mau kita dipecah belah. Dan pada saat kita melihat ada suatu masalah, jangan hanya melihat itu aja, tapi kita harus melihat ke hulunya apa sih gitu. Jadi seperti itu dan sekarang ini banyak kan seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Eka bahwa sekarang ini banyak banget narasi-narasi yang diangkat, persoalan-persoalan yang diangkat yang tidak substansi dan ini ada sambungannya dengan Gibran nih. Yaitu ijazah palsu bapaknya Jokowi. Ya. Jadi kita sendiri bingung nih. Kalau kita oke lah ijazah palsunya Jokowi kan sedang ongoing ya, lagi sedang ini dan makin kesini nih makin terpojok kalau menurut saya karena begini kan kalau di dalam ijazah itu ada tanda tangan Profesor Sumitro kalau nggak salah. Nah kemudian anaknya itu sudah bilang kalau misalnya itu bukan tanda tangan bapaknya. Jadi seperti itu. Jadi selalu kepentok gitu. Yang akhirnya membuat mungkin kubu mereka jadi seperti jadi nekat lah. Jadi kayak kita tuh jadi itu ya. Jadi seperti itu. Nah,
aku melihat tapi yang mereka buat sekarang ini sebetulnya menguntungkan Gibran karena Gibran menjadi aman. Artinya Gibran itu kan udah jelas kan, dia tuh CV-nya itu dia memakai surat keterangan. Kemudian kita juga kalau kita lihat ya apa yang dipaparkan oleh Bapak Subhan Palal ya itu kan luar biasa. Jadi artinya kita juga melihat secara kasat mata bagaimana Gibran selama ini pada saat dia diberikan suatu tugas untuk menjadi wapres ya, apakah dia bisa, kan kayak kemarin ada suatu kejadian apa yang maksudnya KTT itu kan sebetulnya kayaknya seorang ya aku sih ngenes aja sih Om kayak gitu ya, karena gini banyak kok orang masyarakat Indonesia, anak-anak muda Indonesia yang mungkin generasi apa sih, generasi Z atau apa gitu ya, itu yang pinter loh, yang lebih pinter gitu ya. Kalau dia kan hanya modalnya hanya anak presiden, iya kan, yang nggak punya pengalaman dan apa sih yang dilakukan sebagai wali kota, dan kemudian dan ingat juga selama 10 tahun bapaknya itu banyak juga berita-berita mengenai terduganya yang KPK ya, yang segala macam. Jadi memang di dalam pemilihan Gibran KKN lah, KKN itu kan musuh dari demokrasi. Kenapa bisa? KKN itu pintu masuk dari kehancuran dari suatu negara, dan ini kita alami. Kalau kami ARM, karena kami itu fokus kepada masa depan anak-anak kita ya, dan kami tidak mau kami mengalami lagi hal yang sama seperti sekarang dengan bapaknya. Jadi kami tidak mau, jadi artinya kami tetap akan teriak, kami tetap akan bertanya kepada Gibran. Kan boleh ya, kami sebagai warga negara kan kita boleh, kita tuh kemana, ke kantornya Gibran ya, untuk bertanya, Mas Gibran ada nggak sih ijazahnya, kan kayak gitu loh, ya kan? Dan jangan lagi dengan alasan itu adalah hak privacy, bukan. Selama Anda menjadi pejabat publik, yang berkaitan dengan kebijakan itu adalah hak masyarakat. Jadi gitu. Jadi kemudian dan kami sendiri kalau di dalam perkembangan ijazah palsunya Jokowi ya, kami juga tidak diam, karena kami akan mencari sampai aktor otak dari dibikinnya apa sih namanya ijazah di Pasar Pramuka gitu. Jadi kami akan laporkan. Ada gerombolan yang mau mengkritik. Iya, kayak gitu. Jadi kan jadi gini. Sekarang ini kita sibuk bicara palsu, ya kan? Nah, kalau palsu itu kan ada yang bikin kan? Nah, kan dari awal itu memang katanya dibikin di Pasar Pramuka. Nah, kita sudah tahu terduga, kita sudah tahu aktornya gitu ya, yang sekarang juga masih duduk di pemerintahan, dan kita akan terus kejar. Kita tidak peduli, kita masih punya waktu yang panjang. Jadi ibarat kata ya silakan, pasti mereka juga makin lama makin terpojok. Kan yakin kan Om, kalau kejujuran kebohongan itu tidak akan bisa bertahan lama kan, selama masih banyak orang jujur dan orang yang berani untuk berbicara dan melawan. Itu aja sih Om dari saya. Saya tambahin sedikit. Ya. Bagaimana menurut Mbak Menu di paksa-paksaan Gibran itu, katakanlah termasuk orang tuanya menjadi wakil presiden, apakah dia sedang berbuat baik kepada anaknya, atau sebenarnya dia sedang menghinakan anaknya, menghinakan bangsa Indonesia? Iya, menghinakan bangsa Indonesia, karena dia berpikir Indonesia ini ada di bawah kaki dia, jadi dia bisa berbuat apa saja. Nah, yang salah dari kita itu adalah kita itu diam dan kita itu percaya. Maksud gini, kita itu tidak pernah ada suatu perlawanan kita ini adalah pemilik sah negeri ini loh Om. Iya kan? Mereka itu adalah pembantunya kita sebetulnya. Karena mereka itu menikmati segala fasilitas yang ada itu dari keringat kita Om. Sekarang Om mau nggak sih? Iya, nggak rela. Iya, nggak rela kan? Nah, itu yang harusnya tuh kita tuh sebagai masyarakat gitu ya, kayak kita masyarakat kita dengan segala macam lapisan ya. Harusnya ayo kita tuh sama-sama gitu. Kita sama-sama kita bertanya kepada Gibran dan kepada, ya sebetulnya boleh dong, kayak kemarin itu ada Oce Kaligis, dia menggugat mantan Menteri Kesehatan Budi siapa ya?
Budi bukan. Yang apa? Budi Guda. Ingat nih Pak Budi, Menteri Kesehatan. Masih. Oh mantan ya, bukan ya? Masih. Nah ini kan juga di eranya Jokowi kan? Ya berarti kalau gitu memang terduga kumpulan ijazah palsu berarti. Dan ingat juga gitu ya, yang dibuat oleh Menteri Kesehatan ini itu luar biasa loh. Dia pada saat itu dia membuat suatu peraturan untuk mengharuskan anak-anak baik dewasa sampai anak-anak itu diharuskan untuk vaksin. Berapa puluh ribu orang yang sudah meninggal korban itu. Jadi harusnya harusnya gimana ya? Harusnya kita tuh masyarakat Indonesia ini marah loh sama apa yang terjadi sama pemerintahan ini gitu. Kita pajak kita diambil oleh mereka, dinikmati, tapi mereka ngasih kita tuh kotoran gitu loh Om. Kan kurang ajar tuh Om. Ya kan marah nih saya nih Om. Ya itu aja Om. Gitu. Jadi pemirsa, saudara sekalian, para aktivis, pada saat ribut-ribut orang pencalonan Gibran dan sebagainya, ini ARM, ibu-ibu ya, nona-nona muda ini, dia kepengen tidak langsung melakukan penyebaran disinformasi yang luas. Mereka ini mendatangi, betul banyak videonya ya. Para teman-teman ARM ini mendatangi kantor Gibran. Mau menanyakan, kalau memang dia merasa didolimi ya ngomong dong. Gimana ibaratmu? Ini yang luar biasa ya. Tidak mau dipecah belah di ARM ini. Mungkin sebelum mengkerucut yang tadi, saya kira ini saksi dari mama yang di ARM turun ya. Mungkin Mbak Bu Susi mau menambahin. Bu Susi atau Bu Eva. Boleh. Maaf Mbak Menu ya. Maaf. Nggak apa-apa, nggak sini aja, nggak apa-apa. Maaf. Kelihatan nggak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Om Lim, semuanya Pak Eka, Mbak Menu, semua kawan-kawan. Jadi sebenarnya rakyat itu disuguhkan oleh drama yang nggak habis-habisnya ya Om ya. Tapi dramanya itu drama yang membuat energi satu bangsa habis, yang membuat biaya untuk mengetahui Jokowi itu punya ijazah asli atau palsu itu sangat besar, karena mereka kan menyewa lawyer, menyewa termul, menyewa orang-orang buzzer. Itu pakai dana siapa? Kan nggak mungkin dari kantong dia, pasti kan itu dana pemerintah waktu dia menjabat. Terus saya juga sangat bimbang dengan Pak Prabowo saat ini. Pak Prabowo itu kan ibaratnya kan panglima tertinggi negara ini Om. Jadi dia sebenarnya harus tahu kejahatan Jokowi itu udah luar biasa. Orang luar negeri aja udah memutuskan dia sebagai juara OCCRP. Nah juara OCCRP itu kan nggak sembarangan menilai. Pasti ada fakta, data, semua komplit gitu kan. Kenapa didiamkan? Kenapa dibungkamkan? Itu baru satu kasus. Belum kasus lain seperti IKN, seperti WUS, seperti PIK 2, seperti Wadas, seperti Rempang. Itu semuanya dikuasai sama Jokowi dan gerombolan-gerombolannya. Itu yang menghancurkan rakyat semesta, rakyat Indonesia. Tanah-tanahnya dirampok, terus lautnya ditutup, dipagar. Dan hampir semua dari Sabang sampai Merauke, pantai-pantai itu udah ditutup sama oligarki Om. Dengan kelenteng-kelentengnya, dengan tepekong-tepekongnya, itu udah hampir semuanya. Dan Morowali aja yang segitu besarnya itu kok pada merem pejabat-pejabat ya. Itu kan penjarahan yang sangat luar biasa. Apakah semua pejabat itu sudah dipegang kepalanya, jadi nggak berani berkutik? Atau dibiarkan dulu mereka berkorupsi, setelah itu ditarik ulur tarik gitu kan, jadi mereka nggak berani komplain karena udah punya kartu truf masing-masing gitu. Pak Prabowo, Bapak sebagai jenderal harusnya Bapak punya rasa kesatria Pak. Bapak tuh gampang Pak, adili dan tangkap Jokowi. Jadi Jokowi itu udah banyak kebijakan-kebijakan dia yang amburadul, yang merugikan seluruh rakyat Indonesia. Mendatangkan warga-warga asing yang tidak ada izin atau permit yang sah datang kemari sebagai turis, tapi dipekerjakan di pelosok-pelosok pertambangan ilegal. Pertambangan itu dengan lubang yang menganga Om, sampai sekarang tidak ada reklamasinya lagi. Jadi setelah mereka nambang ditinggalkan, akhirnya lubang besar.
nambang ditinggalkan lubang besar, tapi hasilnya tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia. Mereka seenak-enaknya ngambil emas di setiap daerah, emas semuanya, batu bara atau apa semuanya. Pak Prabowo tuh harusnya bijak sebagai kepala negara, Pak. Bapak harus lihat, Pak. Jokowi itu kesalahannya udah sangat luar biasa, sangat luar biasa. Anaknya dijadikan wapres, sedangkan wapres tidak berkemampuan. Dia tidak punya ijazah, hanya surat keterangan dari Kemdikdasmen. Surat itu pun mungkin terpaksa dibuat oleh Kemdikdasmen atas kekuasaannya dia saat itu kan. Itu udah jelas-jelas bukannya ijazah. Kalau kursus itu tidak bisa disamakan dengan lulusan SMA, pendidikan yang formal, nggak bisa. Jadi KPU pun udah salah waktu dia verifikasi dokumen tuh, dia nggak seteliti dan nggak benar-benar verifikasi dokumen itu. Jadi harus dituntut juga tuh KPU yang meloloskan Gibran. Dan Gibran harus punya rasa ini juga. Jangan kamu enak-enakan duduk di atas, kamu pikir kamu tuh hebat. Kamu tuh nggak hebat. Kamu tuh tau nggak, sebagai beban negara, karena kamu digaji oleh negara, digaji oleh uang rakyat, tapi hasil kamu nggak ada. Kamu hanya bisanya apa, bagi-bagi susu, terus udah gitu ke pasar kayak gitu, nggak ada yang nilai plusnya, Om. Jadi nilai plusnya itu nggak ada, yang ada hanya menyakiti hati rakyat. Bayangkan anak saya tiga-tiganya kalau mencari kerja itu sendiri, tidak ada yang namanya orang dalam, cari sendiri, dan semua kuliah biaya sendiri sampai dia jadi sarjana. Itu pun susah nyarinya. Nggak ada yang namanya dibantu. Dia langsung cari sendiri dengan kemampuannya sendiri. Ini udah terlampau enak. Udah bapaknya merubah undang-undang MK yang tahun 90, udah omnya meluluskan segala persyaratan. Udah gitu orang Indonesia kenapa herannya diem aja gitu? Apa karena takut gitu? Apa karena semua kalau yang berbicara pasti dikriminalisasi kayak gitu? Nggak boleh. Jadi Pak Prabowo tolong Pak, Bapak harus adil. Slogan KPK itu jujur itu hebat, Om. Jujur itu hebat, besar di atas gedung itu tulis jujur itu hebat, tapi hanya lip service. Jadi bukannya hanya slogan. Berapa kasus yang sudah dilaporkan sama Pak Kang Ubed tentang Kaisang Gibran. Mereka sudah merampas kekayaan alam Indonesia berapa triliun, tentang biofuel, tentang banyak yang dia lakukan, tentang kelapa sawit yang sahamnya dilarikan ke luar negeri kayak apa. Itu mereka pura-pura buta dan mereka peti eskan perkara itu. Tapi giliran yang remeh-temeh mereka angkat cepat gitu kan. Jadi negara ini sebenarnya sengaja dihancurkan oleh mereka, Om. Kalau umpamanya mereka memang benar-benar mau membangun negara, bangun pendidikan sampai anak-anak itu kuliah gratis. Dari TK. Bukan MG. Dan guru, bayangkan guru aja, masa guru honor ada yang bergaji 300.000 per bulan. Itu ongkosnya aja nggak cukup, gitu kan? Mereka berjuang di dalam hutan dengan motor, dengan jalan kaki berkilo-kilometer, karena dia lillahi ta'ala mengajar supaya anak bangsa itu punya kecerdasan. Itu nggak diperhatiin, Om. Sampai saat ini banyak jembatan-jembatan yang hancur, anak-anak nyebrang kali, nyebrang sungai, sampai basah-basah, itu nggak diperhatiin. Kalau MBG itu ibu-ibu tuh udah pada pinter ngasih anaknya gizi. Jadi iya. Jadi MBG itu kalau bisa ditukar aja ke pendidikan. Itu aja, setuju nggak? Kalian setuju ya? Jadi supaya anak-anak Indonesia tuh cerdas, tidak dibodohkan oleh orang-orang yang akan menjajah negeri kita. Itu aja. Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebaiknya dibikin polling aja, Om? Jadi saya sangat menggarisbawahi apa yang menjadi beberapa tuntutan utama dari Bu Susi tadi, yaitu segera adili Jokowi. Karena ini dikhawatirkan akan terulang kembali
orang yang berbuat salah begitu besar dengan niatan jahat seperti itu tidak diapa-apakan akan terulang lagi kepada kepemimpinan yang datang. Mungkin itu kekhawatiran Bu Susi ya. Sama itu lawan Termul loh. Termul itu ya dia tuh bubarkan kalau aku bubar bilang. ya bubarkan Baik, Termul dan sebelum nanti kembali Mas Eka lagi, what's next ya? Terus apa kira? Nah, masih ada Bu Tita atau Esa ya tentang bagaimana ini kalau ini kembali lagi mereka berhasil dengan kebohongan dan keculasannya menjadikan tipu dayanya kemudian Gibran menjadi naik akan bermain lagi nih ya. Bapaknya ini merasa ini kan anaknya gue yang presidennya akan lebih jahat lagi. Maka di mana-mana mencegah bagaimana segera menghentikan tentang ya. Silakan mungkin Bu Tita dulu ya. Sedikit aja ya. Ya, sedikit ya. boleh banyak dulu. Jangan batuk nanti kalau kebanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya Om Lim, bagaimana langkah kita seandainya tidak dihentikan? Nah, saya pikir sebenarnya rakyat Indonesia itu adalah orang-orang yang cerdas, pandai. Selain yang ada yang sudah masuk ke sana ya, perlu digarisbawahi bahwa sebelum berangkat ke sana pintar, tapi kenapa setiap sudah masuk sana jadi nggak pintar? Sebenarnya ada apa gitu? Ada pelarangan atau ada pembatasan atau memang disuruh diam? Kita sebagai rakyat menitipkan suatu pesan amanah kepada mereka yang ada di sana, yang ada di kekuasaan untuk yang namanya mengakomodir rakyat. Supaya apa? Indonesia itu menjadi benar dan kekuasaan bukan untuk untuk milik sendiri, bukan untuk penguasa. Kalian dibayar, kalian dipekerjakan di sana itu mewakili kita, bukan mewakili pribadi. Jadi jangan pernah yang namanya berpikir bahwa dengan berada di kekuasaan kalian bisa mengatur kita. Oh tidak. Dan saya pikir beberapa yang sudah kejadian yang ketika berucap, ketika bersuara tentang sesuatu yang nggak benar terus dikriminalisasi, itu adalah bentuk kejahatan yang luar biasa. Dan kami rakyat akan bergerak untuk melawan itu. Ingat itu ya. Kami tidak akan tinggal diam. Kami sebagai mama, kami ARM tidak akan pernah tinggal diam untuk terus bersuara. Kalau memang suara kami tidak didengar, kami akan bergerak. Ya. Tunggu tanggal mainnya. Jadi Indonesia harus dirubah, sistem harus dirubah, dan Pak Prabowo harus membuka hati, membuka pikiran, membuka mata. Jangan cuma dengerin satu orang yang namanya Teddy, ya. Karena Teddy bisa jadi ditengarai titipan Jokowi. Udah gitu aja Om. Ya. Baik, mungkin sedikit menambahi Mbak Esa ya. Mbak Esa ini seorang aktivis yang memang pendiam, tapi kalau sudah demo ngamuknya luar biasa ya. Beliau mewakili entitas di Madura, tapi betul-betul menjadi penguat penguat mental dari mama ini. Silakan Mbak Esa. Saya nggak bisa ngomong banyak ya. Saya cuma hanya ngomongin tentang pendidikan aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini emak-emak yang pengen anak saya itu sekolah benar dan dapat ijazah ya, dan bisa bekerja untuk kehidupan ya. Masa depan. Tapi saya pengennya itu Pak gini, ya itu ada MBG gratis. Ya saya pengennya itu juga sekolah itu gratis. Sekarang ini saya nih ya lagi empot-empotan ya, mikirin anak yang mau lulus sekolah harus nebus ijazah, terus mau mendaftarkan anak juga mau masuk SMK ya. Jadi saya pusingnya di sini. Kalau mungkin sekelas Pak Jokowi mah nggak usah pusing ya, anaknya nggak sekolah aja dia udah gampang. Bisa jadi wakil presiden. Ntar bapak yang nanggung semuanya, akhirnya jadilah dia wakil presiden ya. Tapi kalau saya ya yang mak-mak kayak begini nih, melongsoh banget loh. Mau mikirnya itu kemana-mana, mau masukin anak sekolah, mau ngambil ijazah, mau masukin anak sekolah, saya masih mikir dari sampai saat ini. Ini udah bulan Juni ya, kita udah mulai anak mau pendaftaran. Saya berharap sekolahan ini juga gratis gitu loh, jangan MBG aja gitu loh.
terutama juga kesehatan. Kita ini udah rentan ya, apalagi cuaca seperti ini, kita itu gampang sakit ya. Ya, saya berharap itu askes kesehatan itu juga harus gratis, sekolah gratis seperti MBG lah. Itu kan semua itu dari pajak-pajak. Ya kan? Ya dimohon dari emak-emak itu aja. Ini cuma saya aja ya yang ngomong, tapi saya mewakilin jutaan rakyat Indonesia terutama emak-emak. Pasti berharapnya seperti saya. Jangan enak-enakan ya, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, tahu-tahu jadi wakil presiden. Itu yang saya pikirkan, Mak, udahlah Mak, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti juga kayak anaknya Pak Jokowi, tahu-tahu jadi lulus. Tahu-tahu jadi wapres Mak gitu. lulus. Ini loh yang bikin saya ngelus dada sampai sekarang gitu ya. Itu yang ngasih contoh itu orang nomor 7 yang kemarin. Sampai ke bawah itu ya. Iya, nomor 7 yang kemarin itu ya, presiden ke-7 itu. Ya, jadi pusing saya gara-gara dia itu, jadi anak saya jadi ya begitu, nggak usah sekolah lama udah. Entar kan kayak kayak anaknya Pak Jokowi tahu-tahu jadi wapres. Nggak begitu, Nak. Mama pengen ninggalin ilmu buat kamu. Sekolah yang pinter, itu saja. Saya berharap sekolah gratis, kesehatan gratis untuk rakyat. Itu aja. Jangan gimana. Mau nambahin sedikit? Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Om Lim sama ketua pejabat. Aku tuh sangat heran ya sama presiden sekarang ini. Semua barang mahal. Baru tadi pagi, kemarin pagi saya tuh sampai ngelus dadanya begini. Saya pergi ke suatu daerah, sampai dia ngomong mau makan susah, mau apa susah. Itu daerah Lampung ya, saya kemarin ke Lampung itu banyak orang susah. Uang 1.000 aja dia minta-minta kepada kita. Terus sekolahan kemarin saya baca di daerah Jawa Barat kalau Jawa, pokoknya daerah Jawa deh, bahwa MBG ada yang keracunan 200 orang. Saya tuh sampai ngelus dadanya begini. Kenapa sih masih diterusin aja gitu, banyak yang menjadi korban sampai ratusan begitu. Kok nggak diaudit dan nggak ditutup aja? Aku tahu sebabnya karena yang memegang MBG itu kebanyakan anak-anak pejabat ya yang saya tahu. Dan sogokannya juga mahal gitu. Jadi jangan pura-pura pejabat itu pura-pura nggak tahu, rakyat tuh tahu semua bahwa kelakuan Anda tuh pada jahat-jahat di belakang kita gitu. Dan saya ke pasar itu kemarin nyuruh Mbak, masa bawang merah 75.000 sekilo, cabai merah udah 70.000, minyak goreng mahal, beras mahal. Nah, Pak Prabowo mohon maaf ya, aku nggak pernah banyak ngomong, sering demo tapi nggak pernah diekspos dan nggak pernah dijadikan benar, yang benar jadi salah soalnya. Jadi maunya aku presiden yang sekarang ini mudah-mudahan saya selalu mendambakan presiden seperti presiden yang pro rakyat kayak Presiden Pak Harto ya. Zaman saya tuh Pak Harto oke gitu loh. Karena makanan nggak cukup dan bawang merah, cabai merah nggak ada. Sekarang mah tiket mahal, makan mahal. Apa rakyat ini sampai kapan Bapak melihat rakyat sampai kelaparan di pinggir jalan? Apa sengaja Pak Prabowo pura-pura nggak lihat? Apa karena dari menteri-menterinya laporannya khusus oke saja. Itu aja Pak Prabowo, mohon Prabowo juga harus lihat ke bawah, jangan diem aja cuma menteri lapor oke. Iya karena ada yang orang ke Jawa atau kemana dikasih untuk mesin sawah. Presiden yang nggak ada diambil lagi. Nah, contoh kebanyakan begitu. Iya itu yang presiden ke-7 maksud aku kayak gitu loh. Terus kita tuh kasihan lah orang-orang di bawah kayak seperti ibu-ibu ini gitu mikirin sekolah anak-anak, dapur. Kita kan harus makan sehari 3 kali. Bawang merah mahal, beras mahal, minyak mahal. Jadi mohon dipikirkan ya rakyat kita ini gitu, dan kita juga bayar pajak, punya mobil bayar pajak gitu, punya motor bayar pajak gitu. Jadi tolong diingatkan, dan terutama untuk kesehatan itu BPJS jangan sampai ngantri, datang pagi pulang sore ya. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara sekalian, Mpok Wita ini adalah salah satu yang mengkokohkan pergerakan kita. Ya, beliau ini mempunyai ilmu sinmamba ya. Satset tapi di zona lain. Beliau pun punya banyak rumah makan ya, yang memperkuat dari pergerakan kita ini ya. Nah ini yang menjadi gergetan Bu Susi tadi.
orang-orang baik yang lain itu kok gimana sih, kemana? Kok tidak peduli? Negeri ini kita ini betul-betul dalam keadaan yang luar biasa susah. Padahal negeri kita ini negeri yang mempunyai alam yang sangat luas, mempunyai sumber daya yang kuat. Tetapi rakyatnya konon katanya paling susah di dunia itu. Nah, ini maka kita ini selalu bersama-sama kelompok yang peduli terhadap masyarakat ke depan ini, ya. Ada Bang Eka tadi, beliau kecuali memimpin satu pergerakan namanya pejabat, beliau ini seorang ustadz yang sudah cukup teruji ya puluhan tahun dan ingin supaya negeri ini tetap menjadi baik ya. Mungkin sedikit silakan nambahin Mas Eka, apa sebaiknya sumbangsih kita, walaupun tentu Presiden tidak mau mencari tentang masukan-masukan dari masyarakat karena merasa sok mengerti gitu, padahal apa yang disampaikan itu tidak ada metodologi untuk misalnya berantas korupsi, tapi dengan seperti apa, enggak. Ini MBG untuk ini, ternyata sekarang banyak diprotes di mana-mana dan konon katanya Pak Prabowo sudah menyadari kalau memang MBG unggulan dari kebijakan saya gagal, saya tidak akan mencalonkan lagi, itu katanya. Silakan Mas Eka, sedikit. Baik, jadi harapan kami adalah cepatlah sadar Pak Prabowo. Ya, jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi terus Pak Prabowo sebagai presiden tidak tahu. Contoh kerusuhan tanggal 25 Agustus 2025 itu kan Pak Prabowo telat mendapatkan informasi. Kejadian kemarin bagaimana Jenderal Kopassus untuk bertemu dengan Prabowo pun karena ada yang bukan menghalangi ya, di situ menginformasikannya telat, akhirnya sang jenderal itu terlambat bertemu dengan Prabowo. Artinya sekeliling Pak Prabowo ini ya seharusnya jangan terlalu mengkup begitu. Jadi informasi-informasi dari rakyat masyarakat ini nggak sampai secara utuh, hanya mendengarkan apa kata pembantunya, apa kata menterinya, sementara mungkin menterinya asal Bapak senang. Ya, contoh MBG aja memotong 19.000 sapi setiap hari, sapinya nggak ada. Adanya tahu tempe. Iya, terus ikan lele setiap hari digorengin, ada lele hidup. Lele mentah. Ya, artinya hal-hal yang begini yang perlu Presiden ini menyadari secepatnya. Ya, langkah ke depannya ini, ayolah kita sama-sama ya, dari tokoh bangsanya, akademisinya, buruhnya, rakyatnya, ulamanya, pendetanya, semuanya ya kita bersatu padu gitu ya untuk bisa bagaimana kita ini keluar dari berbagai macam keadaan yang tidak enak lah. Gitu. Setidaknya kita sayang pada bangsa kita sayang kepada Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo yang disayang nggak tahu disayang bahasanya, ya sudahlah gitu. Jadi bikin rakyat marah ya, karena terlalu mendengarkan apa yang ada di sekelilingnya saja. Jangan sampai jadi anti kritik. Kalau pemimpin jadi anti kritik, ya susah. Jadi timbulnya diktator. Kalau sudah timbul diktator, maka akan terjadi banyak ya gerakan-gerakan yang tidak setuju dengan kediktatoran tersebut, yang pada akhirnya terjadilah konflik antara rakyat dengan pemerintah. Ya, kita tidak mau, tapi kalau Pak Prabowo masih tidak mau mendengarkan, ya apa yang akan terjadi ya sudah. Para purnawirawan juga sudah gemes dengan keadaan seperti ini. Ya, para mahasiswa pun begitu. Ya buruh, ya walaupun buruh sudah ada yang mewakili mungkin di kabinet, kan belum tentu semuanya. Banyak juga buruh-buruh yang sampai saat ini mungkin UMR-nya belum sampai dan tidak sampai juga ke telinga pemerintah. Nah, maka dari itu ya kita sayang. Tapi kalau yang disayang nggak tahu disayang, ya sudahlah gitu ya. Buka mata hati, dan kami katakan bahwa saya sering bilang ini biang kerok kegaduhan
bangsa kita ini adalah orang yang nggak punya ijazah. Ya, Jokowi nggak punya ijazah, Gibran nggak punya ijazah, Risman nggak punya ijazah, ya, Rasman sama Firdaus juga nggak diakuin oleh Ibnu Khaldun, nggak tahu ijazahnya di mana. Kesehatan itu diduga juga. Nah, tuh kan ngeri juga itu. Artinya ya kedepannya ya mudah-mudahan lah ya bangsa ini dijauhi dari berbagai macam perpecahan, berbagai macam bencana, musibah, malapetaka. Ya diantara kita bangsa ini tetap utuh, jangan gampang terprovokasi dan diadu domba. Ya kalau ada yang mengadu domba seperti yang pada Adi Armando dan Permadi Arya ini, cepat polisi ambil langkah tindakan, dia tangkap, jangan lagi mau coba melindungi lah. Udah jelas mereka ini mau coba adu domba anak bangsa kok. Ini karena track recordnya bukan kali ini melakukan ini, tapi udah terlalu sering. Ya kita udah sering banget, udah gemes banget sebetulnya, kita udah ke rumahnya nggak pernah dapet, ya polisi diam aja. Paling itu Pak Om Nim, ya mudah-mudahan bangsa kita ke depan ini ya dijaga kesehatan, jaga keutuhannya. Bangsa kita ini diberikan keberkahan oleh Allah, dan mudah-mudahan Presiden Prabowo bisa mengatasi ini semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa saudara sekalian. Jadi jelas Bang Eka tadi mengkhawatirkan ya Pak Prabowo supaya memperhatikan masukan-masukan dari rakyat tercinta ini untuk penyelamatan Indonesia. Jangan menjadikan Bapak itu orang yang otoriter ya. Kalau yang otoriter itu nanti khawatirnya pasti akan menjadi tirani. Kalau udah tirani itu gelap mata ya. Ya. Apa sudah trias politika dari eksekutif, dari yudikatif tidak digunakan. Ini yang akan menjadi berbahaya. Oleh karenanya marilah kita bersama-sama menyelamatkan negeri ini. Tidak ada satu kata pun dari para tokoh tadi mengatakan makzulkan Prabowo, tidak ada. Lain dengan orang-orang yang sekarang sedang kayaknya diuber-uber, Saiful Mujani, kemudian ada Bahrawi, dan dia tidak salah juga. Artinya kalau untuk menghilangkan seperti ini ya sudah makzulkan. Toh dia punya analisa yang sangat panjang, tidak sekedar ngomong. Jadi saya kira inilah Pak Prabowo belum terjadi suatu kemarahan rakyat yang bisa menggumpal menjadi reformasi jilid 2 ya. Dan ini bulan Mei ya. Dulu terjadinya juga bulan Mei. Oleh karena itu disaring sedikit-sedikit masyarakat. Saya mungkin sekian, semoga kita bisa melanjutkan satu masukan-masukan yang lebih ke depan dengan tokoh-tokoh kita yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.